Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis penuh keberkahan. Semoga setiap langkah kita mendekatkan hati kepada ridhonya. Sahabat, pernahkah terlintas dalam hati betapa beratnya menghadapi kebutuhan hidup sehari-hari? Hutang yang menumpuk, biaya keluarga yang terus bertambah, dan usaha yang seakan tidak membuahkan hasil. Betapa banyak di antara kita yang merasa lelah, bingung, bahkan gelisah. Lalu muncul pertanyaan, adakah jalan keluar yang cepat? Adakah pintu rezeki yang terbuka luas tanpa kita duga? Jangan panik, jangan putus asa. Ingatlah bahwa Allah selalu punya jalan keluar. Hari ini akan saya bagikan doa agung, amalan mulia, dan sebuah kisah nyata yang bisa menjadi jalan pertolongan Allah. Doa ini bukan sekedar bacaan, tapi wasilah turunnya rezeki yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun sebelum kita lanjut, mari kita tundukkan hati dan memohon kepada Allah dengan doa panjang. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada semua penonton yang mendengarkan ini. Curahkan keberkahan-Mu bagi siapa saja yang menekan tombol like. Bukakan pintu rezeki-Mu bagi mereka yang menekan tombol subscribe. Balaslah dengan kebaikan berlipat ganda kepada hamba-Mu yang membagikan video ini, dan jadikanlah orang-orang yang menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai kekasih-Mu yang Engkau muliakan di dunia dan di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, saya tahu banyak di antara kita yang sedang berada dalam kondisi yang tidak mudah. Ada yang setiap hari dihantui hutang menumpuk, ditagih oleh pihak yang memberi pinjaman, sementara uang di tangan tidak cukup untuk menutupinya. Ada yang sudah berusaha keras mencari tambahan pekerjaan, tetapi hasilnya tidak seberapa. Ada yang baru saja kehilangan mata pencarian, sementara kebutuhan keluarga terus berjalan tanpa henti. Ada pula yang sudah bertahun-tahun berdoa ingin kehidupannya lebih lapang, namun sampai sekarang rasanya belum ada perubahan yang berarti. Kadang hati ini begitu lelah, pikiran menjadi kalut, tidur pun tidak nyenyak karena begitu banyak hal yang dipikirkan. Bangun tidur, masalah masih sama, berangkat kerja, hasil tetap belum sepadan. Sebagai usaha sudah dicoba, dari bekerja lebih lama, membuka usaha kecil-kecilan, hingga mencoba peluang baru, tapi seakan pintu rezeki masih tertutup rapat. Rasa kecewa pun sering menyelimuti hati, seolah doa yang kita panjatkan belum juga terdengar. Namun sahabatku, jangan pernah merasa sendiri. Setiap manusia pasti diuji dengan cara yang berbeda. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan keluarga, dan tidak sedikit yang diuji dalam hal rezeki. Allah tidak menutup mata dari jeritan hati kita. Justru seringkali Allah menguji agar kita semakin mendekat kepadanya, agar kita lebih bergantung kepada doa dan ikhtiar batin. Izinkan saya berbagai kisah inspiratif. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah hiduplah seorang pemuda sederhana. Ayahnya hanyalah buruh tani, ibunya menjual jajanan kecil di depan rumah. Kehidupan mereka penuh keterbatasan, bahkan untuk makan sehari-hari seringkali pas-pasan. Ketika dia ingin melanjutkan sekolah, keluarganya benar-benar tidak mampu menanggung biaya. Dengan hati berat, ia mendatangi seorang guru agama di desanya. Dengan air mata menetes, dan dia berkata, "Guru, saya ingin sekolah, tetapi orang tua saya sudah tidak sanggup lagi membayar." Sang guru lalu menatap dia dalam penuh kasih. Beliau berkata, "Nak, jangan pernah merasa sempit dengan rezeki Allah. Ada doa yang bisa engkau amalkan, doa yang pernah dipanjatkan Nabi Isa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 114.
Bacalah doa ini setelah maghrib 1000 kali dengan hati yang ikhlas dan niat yang jelas. Sebutkan hajatmu dengan penuh keyakinan dan jangan berhenti sebelum azan isya berkumandang. Malam itu juga dia mulai mengamalkan doa tersebut dengan suara bergetar dan hati penuh harap. Ia membaca doa itu 1000 kali setiap lafaz ia ucapkan sambil menahan tangis memohon agar Allah mencukupkan kebutuhan orang tuanya. Subhanallah, hanya dalam hitungan hari seorang dermawan yang tidak dikenal datang ke rumahnya. Orang tersebut berkata ingin membantu anak-anak desa yang kesulitan sekolah dan memberikan sejumlah uang yang cukup besar. Bukan hanya cukup untuk biaya sekolah dia, tetapi juga cukup untuk kebutuhan keluarga beberapa bulan ke depan. Sahabat, bukankah ini bukti nyata pertolongan Allah? Bukankah janji Allah itu pasti? Dalam Quran surat Al-Talaq ayat 2 hingga ayat 3, Allah menegaskan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kisah seorang anak tadi adalah cermin bagi kita semua sahabat. Pemuda sederhana bisa mendapatkan pertolongan dengan doa, maka kita pun bisa. Jika Allah sudah berjanji, tidak ada yang bisa menghalangi datangnya rezeki itu. Yang dibutuhkan hanyalah keyakinan, kesabaran, dan isti dalam mengamalkan doa. Mari kita renungkan sejenak, sahabatku. Bukankah kita pun ingin merasa keajaiban yang sama? Bukankah kita pun ingin terbebas dari beban hutang, ingin hidup lebih lapang, ingin membahagiakan keluarga tercinta? Maka teruslah bersama saya, karena doa yang akan kita pelajari bisa menjadi jalan pembuka pintu rezeki yang selama ini kita tunggu. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah anak tadi yang telah kita dengar, kita semakin yakin bahwa pertolongan Allah bisa datang kapan saja, dari arah mana saja, dan dalam bentuk apa saja. Sekarang tibalah saatnya saya sampaikan doa utama yang menjadi inti dari amalan ini. Doa ini bersumber dari Quran surat Al-Maidah ayat 114. Doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihi salam ketika beliau memohon hidangan dari langit sebagai tanda kebesaran Allah. Doa itu berbunyi, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Artinya, ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami, dan sebagai tandamu berilah kami rezeki dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Cara mengamalkannya sangat jelas, sahabatku. Setelah selesai sholat maghrib, duduklah tenang, jangan berpindah tempat, tetap dalam keadaan suci. Bacalah doa ini sebanyak 1000 kali hingga menjelang azan isya. Selama membaca, hadirkan keyakinan penuh bahwa Allah mendengar setiap lafaz doa yang keluar dari lisanmu. Sebutkan niat dengan jelas, misalnya ingin terbebas dari hutang, ingin mendapatkan rezeki untuk kebutuhan keluarga, atau ingin dilapangkan usaha. Setelah selesai membaca doa ini, perbanyaklah pula bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sholawat adalah pembuka pintu rezeki, penarik rahmat, dan penghapus dosa. Tuliskan sholawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah yang kelak tetap mengalir pahalanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak naik sedikit pun sampai engkau bersolawat kepada nabimu. Sahabatku, inilah kunci besar itu. Doa agung yang bila dibaca dengan ikhlas, penuh harap dan istiqomah, mampu menjadi jalan turunnya rezeki besar, bahkan rezeki yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jangan ragukan janji Allah, karena Allah tidak pernah mengingkari janji.
Sahabat yang dirahmati Allah, doa dari Quran surat Al-Maidah ayat 114 yang kita baca 1000 kali setelah maghrib bukan hanya sekedar bacaan, ialah adalah jembatan yang menghubungkan hati kita langsung kepada Sang Maha Pemberi rizki. Setiap lafaz yang keluar dari lisan akan menguatkan keyakinan, menenangkan hati, dan menumbuhkan harapan baru. Saat hutang menekan, saat usaha terasa mandek, doa ini menghadirkan cahaya yang membuat kita kembali percaya bahwa Allah selalu bersama kita. Kisah nyata lain datang dari seorang ibu bernama Maryam di sebuah kota pesisir. Suaminya sudah lama tidak memiliki pekerjaan tetap, sementara anak-anak membutuhkan biaya sekolah. Maryam hampir putus asa. Malam-malamnya dihabiskan dengan tangisan. Siang harinya tetap berusaha menjual kue seadanya. Hingga suatu hari ia mendengar nasihat seorang ustaz untuk mengamalkan doa ini setelah maghrib. Dengan penuh tekad, Maryam melakukan setiap hari 1000 kali ia membaca doa, lalu berdoa dengan bahasa hatinya, "Ya Allah, cukupkanlah rezeki keluargaku." Subhanallah, dalam beberapa pekan doa itu dijawab. Ada seorang kerabat jauh yang sebelumnya jarang berhubungan datang menawarkan modal usaha kecil. Dari modal itu, jualan kue Maryam berkembang hingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Maryam sadar bukan usahanya semata yang membawa perubahan, tetapi doa yang menjadi jalan turunnya pertolongan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Sahabatku, bukankah janji Allah ini membuat hati kita bergetar? Bukankah doa yang kita amalkan malam demi malam bisa membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat? Inilah bukti nyata bahwa doa ini bukan sekedar bacaan, tetapi sebuah kekuatan yang mampu mengubah keadaan. Maka jangan pernah ragu untuk terus melakukannya. Amalkan dengan hati yang tulus, sebutkan niat dengan jelas, dan biarkan Allah memilih jalan terbaik untuk kita. Mari kita berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan hayati bahwa Allah benar-benar dekat dengan doa-doa kita. Sahabat yang dirahmati Allah, sejak awal kita sudah menyimak betapa doa setelah maghrib ini begitu agung. Doa yang dibaca 1000 kali bukan hanya menjadi ikhtiar untuk memohon rezeki, tetapi juga menjadi penguat hati agar kita tetap sabar, tawakal, dan yakin sepenuhnya pada janji Allah. Tidak ada ujian yang dibiarkan begitu saja tanpa perhatiannya. Tidak ada doa yang sia-sia meskipun terkadang jawabannya hadir dengan cara yang berbeda dari yang kita bayangkan. Ingatlah 3 hal penting sahabatku. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian, karena setiap kesulitan hanyalah sementara. Kedua, tawakal dalam menyerahkan hasil, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ketiga, yakin bahwa pertolongan Allah datang tepat waktu, tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah alamat. Maka mari kita tundukkan hati dan berdoa bersama. Ya Allah, kami memohon kepada ketenangan hati dalam menghadapi segala ujian hidup. Mudahkanlah urusan kami yang penuh kesulitan. Cukuplah rezeki kami dari jalan yang halal dan penuh keberkahan. Lapangkanlah hati kami agar selalu bersyukur. Jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang Engkau ridhoi. Limpahkanlah keselamatan bagi kami di dunia hingga akhirat, dan tempatkanlah kami kelak di surgamu yang penuh kenikmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang selalu mendengar doa hamba-hambanya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan penuh syukur. Semoga setiap lafaz doa yang kita amalkan menjadi jalan turunnya rezeki, keberkahan, dan pertolongan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapat manfaat.
subscribe agar tidak tertinggal amalan berikutnya, dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Jangan lupa juga untuk menonton video-video lain di channel ini agar ilmu dan keberkahan terus bertambah.